Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai calon penggerak, yaitu mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi dengan adanya wawancara ini akan menjadi sebuah masukan bagi saya ke depannya ketika saya nantinya kemungkinan dalam posisi Bapak nantinya, seperti itu Pak. Jadi hari ini pertanyaan saya itu tentang dilema etika dan bujukan moral. Mungkin untuk kali ini kita juga jarang menemui istilah ini, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi Pak terkait hal ini. Durasi kita berbicara juga tidak panjang, sekitar 10 sampai 12 menit saja Pak. Jadi di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait pembahasan kita bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah dalam menjalankan tugas Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini Pak. Bisa saya mulai Pak? Mulai dengan pertanyaan pertama. Selama Bapak mengambil keputusan ya Pak ya, menghadapi kasus-kasus yang Bapak hadapi ini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dari segi usia ya saya memang tua, tapi kalau dari segi karir sebagai kepala sekolah saya termasuk mungkin yang paling muda. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti itu mungkin masih belum banyak yang saya temui. Tapi kalau kasus-kasus yang pernah saya alami itu dilema etika ya. Pernah terjadi antara saya mengidentifikasinya begini, apakah ini menyangkut masalah ramai orang atau antar personal atau antar pribadi. Nah, itu yang pernah terjadi yaitu antar personal atau pribadi. Jadi ada seorang guru melarang siswa jajan ke kantin. Nah, lalu nyampai ke orang kantin, lalu orang kantinnya marah-marah. Nah, sampai ya termasuk merusak fasilitas sekolah. Lalu untuk penyelesaiannya masing-masing saya panggil. Ternyata memang permasalahannya kurang jelas informasi. Yang orang kantin langsung saja menerima informasi dari siswa, langsung disampaikan ke orang kantin, dan orang kantin pun langsung marah-marah. Sebenarnya omongan gurunya jangan jajan di kantin pada waktu jam pelajaran, bukan melarang jajan. Nah, lalu kedua belah pihak saya pertemukan, dibicarakan, akhirnya saling memaafkan. Jadi karena miskomunikasi. Jadi cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu adalah dengan melakukan percakapan dengan orang yang terkait dalam kasus tersebut ya Pak ya. Terus selama Bapak mau mengambil keputusan bagaimana jalan yang Bapak ambil pada saat Bapak mengambil keputusan di sekolah ini, yang keduanya ada dua kepentingan Pak di dalamnya. Kayak tadi kan ada dua kepentingan tuh. Bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusannya? Kalau yang menyangkut masalah kepentingan ramai, biasanya saya tetap berdasarkan hasil musyawarah. Berdasarkan hasil musyawarah. Jadi apabila terjadi hal di belakang hari, yang salah bukan hanya saya. Jadi seluruh pihak sekolah. Karena berdasarkan hasil rapat. Jadi dengan adanya musyawarah nanti di akhir pengambilan keputusan nanti akan ada tanggung jawab bersama terkait dengan keputusan yang diambil Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk mencapai keputusan itu bagaimana Pak? Kita lihat dulu permasalahannya, baru kita komunikasikan apakah memang perlu diambil segera tindakan keputusan atau memang bisa kita tunda
Ya. Ibarat kalau kebakaran, ya, kalau mau rapat dulu ya keduluan kebakaran habis ya. Nah, jadi kita lihat dulu. Nah kalau memang tidak perlu segera, ya, saya tetap mengajak teman-teman, rekan guru untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahannya. Kalau memang itu menyangkut masalah yang harus segera, ya biasanya saya langsung mengambil keputusan. Jadi langkahnya itu tergantung masalahnya, ya, seperti permasalahan, apa, situasinya bagaimana. Dari langkah-langkah yang telah Bapak lakukan selama ini, menurut Bapak cara yang paling efektif ketika mengambil keputusan untuk menghadapi masalah tersebut apa, Pak? Ya kita lihat dulu permasalahannya tadi, apakah menyangkut antar personal atau menyangkut kepentingan bersama. Jadi langkah-langkah ya kita pelajari dulu permasalahannya apa, kemudian maunya pihak ini bagaimana, mau pihak ini bagaimana, baru kita ambil solusi yang terbaik. Intinya memang pada saat pengambilan keputusan itu cara yang paling efektif itu adalah dengan berkomunikasi. Tantangannya Pak, tantangan dalam mengambil keputusan. Kadang ada pihak-pihak tertentu yang merasa benar sendiri, padahal permasalahannya belum jelas. Iya. Seperti yang saya ceritakan tadi di awal, langsung emosi, langsung melakukan tindakan yang anarkis lah menurut saya. Iya. Merusak fasilitas sekolah, ya, padahal kalau dibicarakan secara baik-baik, tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Ya. Nah itu yang susahnya, tantangan kita. Kadang orang tua siswa dia langsung menerima informasi dari anaknya, padahal belum tentu benar. Jadi kadang orang tua menerima informasi mentah dari siswa dan hanya satu pihak saja, betul, ya Pak. betul. Jadi itu memang tantangan bagi kita semua kalau misalnya orang yang terlibat kasus tersebut merasa benar, itu memang menjadi tantangan kita semua, Pak. Dalam Bapak menyelesaikan masalah itu, biasanya dalam Bapak mengambilkan keputusan itu, apakah Bapak membuat jadwal tertentu, misalnya berapa hari sekali baru diselesaikan atau langsung diselesaikan gitu, Pak? Tergantung ke permasalahannya, sejauh apa permasalahannya. Kalau memang perlu cepat ya cepat, tidak perlu lama-lama. Jadi sehingga permasalahan tidak terlalu berkembang lebih jauh kalau kita segera. Jadi tidak terjadwal sih, tidak bisa kita jadwalkan. Kita lihat permasalahannya berdasarkan identifikasi masalah-masalah. Jadi tidak terjadwal dan prosedurnya itu harus diidentifikasi dulu, apakah masalah tersebut harus diselesaikan secara cepat atau bisa kita tunda dulu sebentar, ya Pak ya. Kira-kira Pak, pada saat Bapak mengambil keputusan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Ya, saya pasti punya di bawah saya kan ada. Nah itu saya ya semacam tim penasihat lah, masukan-masukan yang baik sehingga kita jangan sampai salah mengambil tindakan. Tim penasihat itu apakah dari rekan guru di sekolah atau rekan guru dari sekolah? Ya. Jadi, tapi saya kan bisa menilai yang mana yang kira-kira punya kompetensi gitu kan, punya kompeten untuk membantu saya, ya, sehingga keputusan yang kita ambil tidak salah. Jadi Bapak melihat kira-kira guru mana nih yang memiliki kompetensi yang bisa Bapak ajak berdiskusi untuk mengambil keputusan, ya Pak ya. Oke Pak, mungkin kita udah masuk ke pertanyaan terakhir dari cerita-cerita Bapak tadi. Menarik sekali bagaimana cara Bapak mengambil keputusan. Jadi kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil selama Bapak mengambil keputusan dari sejak Bapak pernah PLT ya Pak ya, sampai sekarang menjadi kepala sekolah, dari Bapak PLT sampai sekarang menjadi kepala sekolah. Ya, menghadapi permasalahan itu kita harus kepala dingin, ya. Kita identifikasi permasalahan,
kemudian langkah-langkah apa yang perlu kita ambil sehingga tidak memberatkan di salah satu pihak gitu. Seperti itu. Jadi memang dari kitanya dulu manajemen diri untuk bisa menghadapi kasus tersebut, baru kita masuk ke kita dulu yang kepala dingin, iya, dinginkan dulu diri kita, baru kita dinginkan orang lain. Seperti itu. Terima kasih Pak, menarik sekali diskusi kita hari ini, banyak sekali pelajaran yang dapat saya ambil. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu akan menjadi sebuah pengalaman bagi saya dan bisa saya manfaatkan nantinya kalau di kemudian hari saya bisa berada di posisi Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Jadi dalam wawancara kali ini ada 8 pertanyaan. Ada 9 pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak terkait bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah tempat Bapak bertugas saat ini. Durasi waktu kita bicara juga tidak banyak, sekitar 10 sampai 12 menit saja Pak. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama, boleh Pak? Boleh. Sebagai kepala sekolah, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujud moral Pak? Baik, untuk kasus-kasus seperti dilema etika atau wujud moral ini lebih kepada juga, kalau kita lihat kan lebih kepada memahaminya, lebih enaknya kita bicara masalah contoh. Nah, kalau saya contohkan misalnya seperti dilema etika, saya contohkan misalnya pada saat pengambilan keputusan saat penentuan melaksanakan full day school atau tidak. Nah itu kalau yang satunya yang wujud moral, jadi keputusan-keputusan yang kita ambil yang berkaitan dengan ke guru atau kepada siswa yang ada bermasalah. Nah itu seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut memang tidak mudah. Nah saya contohkan seperti tadi dilema etika. Dalam pengambilan keputusan tersebut kita tidak bisa memutuskan langsung ke ke permasalahannya. Nah, jadi apa sebenarnya langsung tidak bisa, tapi kita harus saling bermusyawarah. Jadi sekarang ada kebijakan seperti ini, kemudian kita ambil sesama guru dengan orang tua, musyawarah dulu, kemudian seperti yang tadi dilema etika ya, kita cari yang terbaik gitu. Nah, begitu juga dengan wujud moral. Wujud moral karena ada suatu permasalahan yang merupakan suatu kesalahan yang terjadi, bagaimana kesalahan dia bisa kita bijaki sama-sama yang mendapatkan keputusan yang terbaik gitu. Jadi intinya pada saat Bapak melakukan identifikasi, hal yang Bapak lakukan itu adalah dengan melakukan musyawarah. Pertanyaan yang kedua Pak, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana di dalamnya ada dua kepentingan yang harus Bapak pertimbangkan? Seperti yang tadi saya contohkan. Nah, jadi seperti yang saya contohkan tadi untuk dilema etika berkaitan dengan penetapan full day school. Ini kan ada dua kepentingan. Apakah kita mau menetapkan 5 hari kerja atau kita pakai 6 hari kerja? Jadi dalam penentuan ini dua-duanya ada hal yang baik. Kita tetap terapkan 6 jam kerja, ada hal baik karena kita pulangnya sekitar jam 12-an. Kemudian siswa guru dan siswa berarti jam 1 udah ada di rumah. Nah, ya. Begitu juga dengan penetapan full day school. Kita pulang mungkin agak siang sekitar jam 2-an, jam 1 lewat. Nah, tetapi
mudah waktu itu. Jadi itulah tadi kuncinya, kita memang dimusyawarahkan tadi. Jadi dimusyawarahkan, kita lihat ini baiknya kalau kita pakai menerapkan full day school ini, kalau kita menerapkan yang lama seperti ini. Kemudian dimusyawarahkan ke sesama guru dulu hasil keputusannya seperti apa. Setelah itu barulah kita musyawarahkan kepada orang tua siswa, dapatlah keputusan yang menurut kita yang terbaik setelah musyawarah tersebut. Jadi tetap musyawarah yang paling utama pada saat melakukan pengambilan keputusan ya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Ya. Kalau pengambilan keputusan baik dilema etika maupun wujud moral, itu yang pertama memang kita lihat kasusnya dulu. Saat anak-anak saya contohkan ke anak-anak, saat anak-anak ada suatu masalah, kita tidak bisa langsung menjudge bahwa dia itu salah. Jadi kita interogasi dulu. Jadi saat ada masalah, misalnya kita contohkan aja lah, siswa ini datang terlambat, jadi kita harus interogasi dulu, tidak bisa langsung kita hukum, langsung kamu terlambat nih. Tapi kita lihat juga apa masalahnya. Kalau ternyata ada kebocoran ban, misalnya berkendara, Berarti kan ada latar belakang ya Pak ya. ada latar belakangnya tadi. Jadi jangan sampai kita tahu dia dalam aturan dia salah. Nah, tapi kalau kita paling tidak harus melihat apa masalahnya dulu dari latar belakangnya. Setelah kita tahu masalahnya, barulah kita bisa mengambil keputusan. Sanksi yang kita berikan sesuai dengan masalah awalnya tadi. Kalau memang dia seandainya tadi terlambat gara-gara bangun tidur di siangan misalnya, tentu lain sanksinya. Jadi sanksinya pun ada pilihan-pilihan juga. Jadi tahapan awalnya adalah melakukan Identifikasi dulu, kemudian yang kedua setelah identifikasi barulah kita bisa mengambil keputusan. Ada dua tahapan. Iya. Itu kalau yang kecil. Kalau yang besar berarti harus kita musyawarahkan. Saya contohkan seperti ini, seperti pengambilan keputusan kenaikan kelas. Siswa ini ada sampai 2 bulan tidak hadir ke sekolah. Selain alfa dia bolos, jadi hampir 2 bulan setelah dia rekap dalam aturan kurikulum di SMP kita ini, kita bikin itu kehadiran siswa 85% dalam 1 tahun. Tapi kalau 2 bulan udah lebih dari batas maksimal seharusnya. Sudah lebih dari batas maksimal seharusnya. Jadi keputusan yang kita ambil setelah kita dapat, sebelumnya memang saat dia bermasalah ada kita berikan surat panggilan kepada orang tua, surat pemberitahuan dulu, baru panggilan kepada orang tua. Karena tidak mendapatkan hasil maksimal, akhirnya kita rapatkan sesama dewan guru, kemudian kita angkat ke komite. Jadi keputusan tidak bisa saya ambil sendiri. Kalau saya ambil sendiri, takutkan bukan keputusan yang maksimal. Jadi kalau kita keputusan ramai, jadi keputusan maksimal. Kalau apabila ada masalah, kita bisa menyelesaikannya bersama-sama. Jadi ketika sudah dimusyawarahkan, itu nanti tanggung jawab atas keputusan tersebut bisa dilakukan secara bersama-sama. Dan guru-guru lain itu juga akan mengetahui konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di rumah kita? Kuncinya kalau saya komunikasi. Jadi kita hasil akhir dari komunikasi nanti kita musyawarahkan, kita sambil komunikasi dulu. Tapi di awal memang kalau ada masalah-masalah memang sebaiknya kita komunikasi dengan yang bersangkutan. Yang pertama misalnya bermasalah dengan siswa, berarti siswanya kita komunikasi dulu dengan siswa. Kebetulan di sekolah ini tidak ada guru BK, jadi mau tidak mau Pak sekolah turun langsung. Jadi akhirnya komunikasi dengan guru BK, dengan siswanya. Atau misalnya kepala sekolah ada masalah dengan gurunya, jadi kita panggil gurunya, kita komunikasi dulu. Setelah komunikasi, kalau hasil komunikasi kita tidak menyelesaikan masalah, baru kita musyawarahkan. Intinya pada saat hal yang paling efektif menurut Bapak itu adalah komunikasi. Kalau misalnya
pada saat mengambil keputusan Pak, tantangan yang terberat yang Bapak alami biasanya seperti apa Pak? Nah, iya. Sebenarnya tantangan yang paling berat itu yaitu berimpak kepada saya berbicara masalah kasus tadi. Jadi macam peserta didik yang hasil keputusan musyawarah ini agak berpolemik karena apakah siswa ini mau dinaikkan atau tidak. Nah, jadi permasalahan dia menyebabkan kita ini mikirnya gini, kalau sampai siswa tidak dinaikkan musim ini, gimana masa depannya? Apakah dia bakal melanjutkan atau tidak? Kalau dia melanjutkan, alhamdulillah. Kalau nggak melanjutkan, nah, berarti kita salah satu orang yang memutus untuk dia sekolah. Nah, dia sebenarnya. Jadi kalau tidak diambil keputusan seperti ini, yang jadi masalah adalah berpengaruh kepada kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang lain bisa ikut. Iya, jadi yang diajak bisa naik, berarti kita pas ada macam dia, berarti tetap naik kelas. Nah, ini yang jadi polemiknya. Apalagi kita berhadapan dengan orang tua siswa, dengan masyarakat. Jadi kalau seandainya ada keputusan yang kita ada rancu, dia tetap kalut. Namanya di kampung, di desa, tetap kalut. Nah, tetapi kalau udah kita putuskan bermusyawarah dengan komite APSM-nya, insya Allah walaupun mau tidak mau kita ambil dari keputusan. Misalnya tadi kami contohkan pas kenaikan kelas tadi, ada sebenarnya ada 8 orang siswa kelas 7 tidak naik kelas. Nah, tapi setelah kita putuskan bersama-sama tawar menawar dengan guru-guru yang sempat bermasalah dengan siswanya, kemudian dengan wali kelas, akhirnya yang terjaring hanya satu orang. Nah, yang sisanya kenaikan. Jadi dari apa yang Bapak ucapkan begini, menurut Bapak tantangan yang terberat itu adalah bagaimana memikirkan konsekuensi atas keputusan yang diambil. Kalau dalam penyelesaian dalam pengambilan keputusan, biasanya Bapak untuk menangani kasus-kasus tersebut itu apakah ada jadwal tertentu Pak? Jadi memang Bapak jadwalkan gitu untuk mengambil keputusan. Kalau cerita masalah-masalah yang tidak terduga, ya ada Bu. Jadi ada masalah-masalah yang tidak terduga, tapi ada juga masalah memang yang sudah kita jadwalkan. Ada permasalahan yang harus kita jadwalkan. Nah, kalau yang tidak terduga kadang seperti siswa ada yang beberapa hari sekarang tidak hadir, mau kita panggil orang tua, atau siswa yang kita panggil, atau tiba-tiba ada siswa ada masalah, atau guru ada masalah, ya kadang tidak terjadwal. Tapi yang terjadwal itu keputusan seperti keputusan untuk kenaikan kelas. Nah, itu kita jadwalkan, memang betul-betul kita jadwalkan sebelum bagikan rapot, kita harus ada rapat bersama komite dan dewan guru. Jadi jadwal pengambilan keputusan tergantung dari masalah yang akan dihadapi. Ya, selama Bapak mengambil keputusan itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, yang jelas kalau untuk mengambil keputusan itu kalau memikirkan sendiri itu kadang tidak maksimal. Kadang keputusan ini tapi masih rancu di pikiran kita. Faktor terpenting memang saat kita mau mengambil keputusan adalah teman atau kawan kita. Jadi kawan bukan juga kawan dekat, tapi kawan biasa tempat kita ngomong atau ngobrol. Kalau di SMP ini kawan ngobrol itu yang paling efektif saat ini adalah guru senior. Guru senior dalam artian bukan karena bahwasannya juga luas. Nah, jadi dari kawan saya kadang kita sharing dan berdasarkan pengalaman yang mungkin lebih daripada kita, jadi kita bertanya sama beliau seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau kita yang keputusan itu di mana ternyata itu bagus, tapi tanya caranya bagus, ada orang oke kita ambil keputusan, kemudian barulah kita musyawarahkan dengan komite. Kalau komite ini kan kadang kebanyakan dia mendukung keputusan kita, tapi ada juga yang di kontra, tapi kebanyakan mendukung keputusan kita. Jadi keputusan kita harus bulat dorong untuk kita sampaikan. Jadi sebenarnya teman yang
kita udah masuk ke sesi terakhir dari cerita Bapak, udah banyak sekali. Jadi dari cerita Bapak, pengalaman apa yang pembelajaran apa yang Bapak ambil pada saat Bapak mengambil keputusan? Jelas pembelajaran yang mesti kita ambil untuk mengambil keputusan yang memang tidak mudah karena ada unsur bahasa kita hati nurani. Nah, jadi pakai hati nurani ini tadi. Jadi keputusan yang kita ambil yang menurut kita udah yang terbaik berdasarkan hati nurani kita, ya kita ambil. Jadi selain mempertimbangkan aturan yang ada di sekolah, hati nurani itu paling penting, karena memang pada saat mengambil keputusan banyak hal yang kita pertimbangkan. Selain dari segi aturan, kita pun mempertimbangkan segi sosial masyarakat. Ya. Aturan mau kita terapkan full, kalau bertentangan dengan masyarakat susah juga. Nah, jadi memang ya gimana? Terima kasih Pak telah bersedia melakukan wawancara. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari cerita Bapak tadi. Semoga bisa menginspirasi saya nanti ke depannya ketika mendapatkan posisi seperti Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara terkait bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah. Jadi nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait bagaimana keseharian Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah. Bisa kita mulai Pak? Boleh. Dalam pengambilan keputusan kan Pak, kita sering mendengar ada istilah dilema etika dan wujud moral. Itu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah menjadi ke dalam dilema etika atau wujudan moral Pak? Terima kasih. Di dalam permasalahan yang saya temukan di sekolahnya, pertama saya kerjasama dengan badan siswa, bahkan dengan guru BK dalam hal mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah kita, karena setiap siswa punya karakter masing-masing, sehingga kita kadang setelah kami ya kadang memberikan angket ke siswa, kemudian ada di samping observasi baik oleh guru BK maupun kesiswaan, jadi kami lakukan paling lama 2 minggu sekali, sehingga kami harus mendapatkan secara objektif kasus-kasus yang ada di SMP Negeri Ujung Palok. Nah, sehingga ketika yang ditemukan, kami memang harus mencari jalan keluar, karena di samping kami harus menegakkan aturan-aturan sambil mencari permasalahan yang dilakukan oleh siswa, karena kita tahu bahwa setiap siswa karakternya berbeda, karena mungkin lingkungan entah di rumah atau di sekolah. Nah, sehingga kami harus benar-benar lebih teliti dan lebih tekun di dalam mengamati hasil observasi dan angket tersebut. Oke, jadi dalam proses mengidentifikasinya Bapak melakukan proses identifikasi itu bersama Wakil Kesiswaan dan guru BK melalui angket dan observasi ya Pak ya. Terus pada saat Bapak menemui kasus tersebut dan harus mengambil keputusan, itu bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang di mana di situ ada 2 kepentingan Pak? Pertama memang kita harus mempelajari dulu karakter anak baik dari rumah maupun di sekolah. Kita mempelajari dulu kepribadian dia, kita menelusuri dulu tentang kondisi keluarga. Nah, sehingga kebijakan atau keputusannya jangan sampai error di mata kami. Artinya kami akan melihat besar kecilnya pelanggaran tersebut atau permasalahan yang dilakukan anak, karena untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut memang tidak segampang yang kami lihat dan kami alami. Nah, sehingga kami harus memilah dan memilih kasus yang dilakukan anak,
Contoh misalnya anak tersebut ternyata tergolongkan anak yang orang tuanya sudah tidak ada atau meninggal misalnya, atau kemungkinan anak yang tergolongkan dengan anak yang tidak mampu, karena setahu kami anak tersebut berbuat bertingkah dan segala macamnya permasalahan ya karena ada faktor dari asal mulai keluarganya, sehingga kami harus dalam arti teliti, jadi tidak mengambil secara umum apa yang dilakukannya langsung lalu kami akan memberikan istilah teguran atau sanksi ya tidak sama, berbeda. Jadi ada proses analisis terhadap kasus-kasus Iya. yang dialami oleh siswa itu. Betul. Dalam proses pengambilan ini Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan ini bagaimana? Dalam langkah-langkah ya, memang pada kan pertama saya harus menyerahkan ke guru BK dulu. Guru BK kita akan memberikan mungkin beberapa karena guru BK kami lebih percaya dia ngerti apa yang dilakukannya, nanti oleh guru BK pun masih juga terus terulang, maka akan itulah guru kesiswaan yang harus menangani siswa tersebut. Nah kemudian ketika kesiswaan pun menangani permasalahan itu masih ya mungkin masih terulang, maka itu akan prosedur ke kepala sekolah yang disebut dengan pemanggilan orang tua. Nah sehingga ketika pemanggilan orang tua kami akan mengidentifikasi apa sih masalah sebenarnya yang terjadi dengan siswa, sehingga dia melakukan segala sesuatu yang di mata guru itu tidak wajar. Jadi artinya akan melibatkan orang tua secara khusus sampai di samping tadi datang ke rumahnya dan datang dipanggil ke sekolah. Jadi artinya tujuan benar-benar hanya untuk mengetahui persis apa yang terjadi dengan keluarga tersebut dan apa yang dilakukan oleh anaknya di sekolah, sehingga antara orang tua dengan pihak sekolah akan berkolaborasi dalam mencari dan menyelesaikan masalah. Jadi dalam langkah-langkah tersebut setelah urutan sesuai dengan urutan di sekolah nanti akan ada kolaborasi di ujung bersama orang tua siswa. Betul. Terus kira-kira Pak selama Bapak mengerjakan langkah-langkah tersebut tadi Pak, Ya. hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada saat menangani kasus-kasus dilema etika yang seperti Bapak Yang katakan? efektif ya. Yang paling efektif. Pertama kami mengidentifikasi dulu bahwa harus kami mengedepankan bahwa kita tidak boleh memain kekerasan, kemudian sampai mengeluarkan kata-kata menghina, dan nanti berhubungan dengan tadi kasus keluarga yang mungkin dia tidak mampu. Tambah lagi kita harus benar-benar mengedepankan bahwa kita ini sebagai seorang guru yang mengajar dan mendidik anak. Nah sehingga kami yang mengedepankannya efektif adalah harus selalu komunikasi dengan siswa baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, karena ternyata yang setelah kami teliti bahwa siswa yang dipanggil ke ruangan kepala sekolah itu bisa berakibat sedikit mengganggu moral. Jadi kepala sekolah lebih ada bagusnya dia datang ke kelas ketika mungkin jam BK, jadi kami selalu bertukar atau mungkin bergantian. Ada jam BK yang kami masuk ke dalam jadwal, sehingga yang lebih efektif untuk mengurangi timbulnya permasalahan yang lebih besar. Saya setelah kepala sekolah harus datang ke kelas, mungkin dalam hal di masyarakat kunjungan ke rumah mungkin. Nah sehingga saya tidak menggunakan cara yang selalu sistik panggil ke kantor enggak, karena kami yang bahasanya harus mendatangi siswa di ruang kelas. Jadi ibaratnya kepala sekolahnya yang melakukan pendampingan langsung kepada siswa. Betul. Jadi karena kami menganggap kami adalah orang tua dia kedua di sekolah, sehingga tidak merasa dia selalu disalahkan. Karena kalau siswa selalu disalahkan, ini otomatis akan berefek kepada perkembangan mental anak tersebut. Bukan justru lebih baik, dia justru bisa jadi berusak. Karena kan ibaratnya dia dipanggil sholat. Iya, dipanggil sholat. Kalau misalnya di sekolah kan ibaratnya kalau kita ngasihkan pencerahan, ke siswa ramai-ramai, dia merasa tidak terpojokkan. Iya. Dan tambah lagi sebagai tambahan, ketika dia berkasus, kita tahu misalnya yang berkasus anak itu ada si A, kita tidak menunjuk dia, kita uraikan secara umum. Iya. Dan dia mungkin sudah tambah 2 minggu yang lalu ada anak kita memang contohnya berkasus dia mencuri di desa. Ketika dia datang ke sekolah, kami hanya membahas secara umum
tidak menyebut namanya. Jadi salah satu jalan untuk memperbaiki anak yang efektif, kita tidak memfonis anak tersebut atas tingkah laku dan perbuatan di desa. Jadi kita anggap hanya dia ada anak kita, bukan anak seperti apa dia. Jadi berarti dalam pengambilan keputusan itu mempertimbangkan secara emosional. Iya, betul. Terus pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira dalam penyelesaian kasus ini Bapak ada jalur khusus nggak? Gimana? Ada jalur khusus nggak? Misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali penyelesaian kasusnya, atau diselesaikan secara cepat, misalnya begitu ada kasus A harus diselesaikan atau ditunggu dulu. Kalaupun menurut kebiasaan, saya lebih suka misalnya hari ini anak berbuat ini, saya tunggu hari-hari berikutnya. Artinya saya tenangkan dulu anak itu. Contoh aja, ketika anak itu misalnya dilaporkan oleh kawannya dia merokok ketika jam sekolah, jadi dia tidak langsung kami panggil, tapi laporan itu harus objektif. Nah, sehingga kami anggap yang efektif tunggu 2-3 hari, nanti dia mungkin lupa, dia merasa tidak salah, panggil pelan-pelan kalau memang manggil, atau memang ditemui dia entah lagi di mana. Nah, sehingga dia tidak sadar bahwa yang sedang dibahas oleh guru BK atau apa di kelas sekolah, dia mau ngarah ke perbuatan sebelumnya. Nah, sehingga dia akan merasa nyaman, santai, tapi dia sadar. Karena orang yang dalam keadaan emosi, biasanya kita berikan nasihat atau apapun, dia akan mungkin 100% tidak akan mengubah perbuatannya yang sebelumnya kita nilai salah. Jadi kalau kita bahas dengan cara dia lagi nyaman, lagi santai, insya Allah dia akan masuk ke dalam mungkin kepribadian dia, atau mungkin masuk di dalam perangai dia, tingkah laku. Dan kalau kita lakukan tiba-tiba memanggil dimanapun bahwa ada kasus ini, kemungkinan besar bukan tidak mungkin dia akan lari, bukan dia mendekat. Jadi mungkin dari siswa untuk adanya penolakan. Itu salah satunya. Jadi jangan sampai kita langsung panggil kita biarkan dulu mungkin 2-3 hari. Jangan kami. Adik pertanyaan berikutnya Pak, dalam Bapak menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan masalah siswa yang tidak terjelas Pak, adakah orang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Kalau boleh saya potong ya, memang setiap pulang dari siswa sebenarnya tidak semua harus pulang sekolah sih yang ada keputusan. Salah satu yang paling sering kan di badan kesiswaan, karena beliau yang artinya yang bertanggung jawab tentang mengurus kasus siswa. Jadi setiap siswa hanya akan dilempahkan ke kepala sekolah. Tadi kalau memang kesiswaan tersebut dikatakan mungkin dia sudah tidak mampu, ada segala macamnya. Namun kalau memang kasus tersebut harus ke kepala sekolah, memang saya kadang melihat situasi, kondisi. Jadi mungkin persoalan yang sama tidak harus selalu sama saya selesaikan. Contoh ya, siswa bermasalah di sekolah, pernah justru saya ajak ke rumah, efektif. Jadi penanganannya di rumah. Iya, di rumah, sambil ajak minum, sambil ajak makan dan santai. Tapi kita masuklah kata-kata kalimat yang tema yang kita maksud, yang kita fokuskan untuk diselesaikan. Artinya kalaupun sekedar kami tambah, memang tidak semua proses kasus yang dilakukan siswa ya harus ke kepala sekolah. Namun kalau masih kepala sekolah, maka kita cari hal yang efektif untuk supaya permasalahan tersebut insya Allah bisa selesai paling tidak 80%. Tadi faktor-faktor yang membantu Pak, kira-kira pada saat Bapak mengambil keputusannya, tantangan yang Bapak alami ketika mengambil keputusan terkait etika dilema itu apa Pak? Yang pernah terjadi, artinya ketika salah satunya kalau orang tua siswa dia tidak mengerti dengan permasalahan yang anaknya lakukan. Ya, artinya tantangan yang paling berat kalau orang tua ia tidak mau tahu dan dia hanya membela anaknya.
Dia tidak mau dengan apa yang terjadi di sekolah, sehingga dia hanya tahunya menyalahkan pihak sekolah, menyalahkan guru, bahkan menyalahkan kepala sekolah. Ini satu tantangan yang mungkin berat kami alami. Jadi ibaratnya ketika menjalin kolaborasi dengan orang tua baru Iya. baru terasa berat apabila orang tua tidak memahami Betul. situasi dan kondisi anaknya di sekolah seperti Iya. apa, Pak, ya. Jadi dia tidak mau tahu sepertinya bahwa anaknya itu benar atau salah. Namun menurut dia kan dia seolahnya buat dia anaknya tidak ada salah. Yang jadi berat buat kami melakukan penyelesaian masalahnya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Dan ada sampai ke sisi terakhir kita. Iya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, jadi kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman pada saat Bapak melakukan pengambilan keputusan terkait etika di rumah, Pak? Pelajarannya yang bisa saya tarik dari penanganan kasus sebetulnya, Iya. penanganan masalah segala macamnya. Jadi saya harus benar-benar menjadi pimpinan yang sabar. Sabar. Yang kedua, saya harus, karena sesuai dengan kondisi saya tadi, saya harus benar-benar mencari data yang akurat, termasuk latar belakang, peraturan, atau mungkin dasar-dasar yang mungkin menyebabkan anak itu salah. Ini contoh, misalnya kalau sesuatu perbuatan anak dikatakan salah, maka saya harus lihat rujukannya, apakah tatip atau kayak apa. Jadi yang jelas saya harus benar-benar sabar, tidak bisa melakukan ngambil keputusan yang gegabah. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sesi wawancaranya sudah selesai. Oh, iya. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi bahan pelajaran juga Amin. bagi saya ke depannya, karena